teman-teman. Nah, di sini ada tali ya, tapi talinya kecil aja. Oke, thank you sir. Jadi saya di sini ambil tali yang kecil aja, karena kalau besar nanti susah, nggak keras ya, apalagi dia ini nilon ya, keras. Jadi di sini saya mau berbagi sedikit tentang tali, flash tali ya. Tali itu banyak ya, banyak mata tali. Mata tali itu yang ini ya, ini bisa lihat ya, ini ada tiga mata tali. Jadi tali itu, mata talinya itu ini berapa biji ya, ini kayak gini. Ini lihat ya, ada tiga ya, ada tiga kan. Jadi mata tali itu sih enggak semua sama ya. Ada mata tali yang genap, ada mata tali yang ganjil ya. Lihat di sini. Itu ada tiga ya. Ada tiga mata talinya. Ya teman-teman ya. Jadi flash itu bagaimana, saya rasa di kampus juga sudah dibagi ya, atau kalau dulu kalian suka ikut pramuka dulu waktu SD, SMP, SMA, di situ juga ada tentang tali temali. Jadi saya bagi tali temali ini yang flash ya, flash tali. Oke. Nah, ini talinya udah saya buka ya teman-teman ya. Ini ya sudah saya buka. Tiga mata tali. Jadi mata tali itu ada yang genap, ada yang ganjil sih, nggak masalah ya mau genap atau mau ganjil ya. Nah, ini saya ini dulu saya ikat dulu ujung-ujungnya ya, biar gampang ngeflashnya. Ini kan pecah dia nanti kalau ditarik-tarik pecah, jadi ujung-ujungnya mau saya ikat dulu. Nah teman-temannya udah saya ikat ya, saya kasih lakban. Nah, terserah nanti teman-teman mau kasih apa, diikat pakai apa, tapi saya di sini ikat pakai lakban aja karena kecil ya. Kalau yang besar itu agak susah, jadi tergantung talinya ya. Kalau kecil begini terus sedikit begini cuma 3 gampang ya. Oke, jadi saya mulai flash ya. Ya, di sini saya mau kasih lakban lagi ya. Di sini soalnya kalau saya tidak kasih lakban ntar dia pecahnya tambah banyak, tambah panjang ya. Jadi saya ambil seperlunya aja, cuma mau buat lubang ya. Cuma mau buat lubang sedikit aja begini ya, sedikit aja buat lubang. Jadi saya mau lakban di sini supaya dia nggak terlalu panjang, pecah ya, nggak kebuka panjang-panjang. Jadi saya kasih selotip dulu ya. Oke, nah kalau begini kan dia nggak keluar lagi karena kasih selotip ya. Nah ini kan ada 3, kita bengkokkan begini ya, kita bengkokkan begini, nggak kelihatan kan? Oke, kita bengkokkan. Saya seperlunya begini aja, cuma mau buat lubang supaya mau bisa masuk tali begini ya. Nah, jadi seperlunya aja yang saya buat. Oke. Nah, kita lihat di sini.
kan, oh ya, ini kan ada ulir-ulirnya ya, ulir-ulirnya ya teman-teman ya. Kok nggak mau clear sih gambarnya, nyebelin. Ini ada ulir-ulirnya ya kan, ada ulir. Jadi setiap tali ya, nih flash itu kuncinya setiap tali harus melangkahi satu ya. Contohnya di sini kan kalau kalian masukannya, misalnya masukinnya dari lubang yang ini ya, jadi dia harus melangkah satu ya. Jadi pokoknya kuncinya harus kalian langkah satu kalau kalian mau masukin ke lubangnya itu ya, harus melangkah satu tali ya, satu tali. Oke. Nah, inilah kenapa saya kasih isolatif di ujungnya, karena kan kalau dimasukin begini kan agak susah ya. Jadi supaya ujungnya itu tidak pecah. Jadi waktu nyelipinnya, aduh, sakit juga ya. Jadi nyelipinnya nggak keluar dia ya, ya kan, nggak keluar. Jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pertama sudah saya masukin satu, yang talinya satu. Oke, saya masukin lagi yang satu. Satu lagi ya teman-teman ya. Ini karena nilon jadi agak keras ya. Apalagi kalau kalian nge-flash wire, aduh, wire lebih sakit lagi ya kalau wire. Oke, ini sudah masuk satu-satu ya, sudah masuk satu-satu. Nah, oke, nah sudah ya teman-teman ya, ini satu. Nah, untuk selanjutnya, nah itu makanya saya bilang untuk selanjutnya ini, dia kan posisinya di sini ya. Ini contohnya, ini posisinya di sini. Jadi kalian masukinnya, langkahin yang ini, langkahin yang ulir yang ini, masuknya ke bawah yang ini. Oke, jelas ya. Ini langkahin yang ini, satu langkah, baru masukin ke sini. Jadi kuncinya itu kalau nge-flash ya, satu langkah. Oke. Nah, ini juga yang ini, oke, satu langkah. Ini, oke, satu langkah.
Untuk ngeflash ya, semakin panjang ukuran flashnya ya, semakin panjang ukuran flashnya itu semakin kuat ya, karena dia semakin ngikat ya, mengikat ya, apa sih namanya ya, mengikat lah, semakin mengikat, semakin panjang, aduh putus sayang, semakin mengikat dia kalau dia panjang. Kalau pendek kurang kuat, takutnya saat ditarik begini lepas ya kalau dia pendek. Nah ini ada yang sudah saya kerjain. Nah ini contohnya ya, jadinya seperti ini ya, kelihatan nggak? Beda ya, yang ini begini ya ulirnya, nah ini dia begini. Kelihatan ya. Lepas itulah saya ikat lagi ya. Oke ini ya, nah kita masukin lagi satu langkah lagi. Oke, langkahin satu. Oke, kita lihat lagi ya. Ya lihat ya, satu langkah ya. Langkah lagi, ini satu langkah lagi. Nanti saya tarik biar jelas ini, karena belum ditarik jadi nggak jelas ya. Ini pengalaman saya ngeples. Saya waktu itu maling 3. Saya mau buat tali buat Lifebuoy, tapi Lifebuoy yang di pilot ladder ya, kan ada itu untuk pilot ladder kan, bukan pilot ladder. Nah saya suruh itu si kadet saya itu dari India, orangnya dari India. Saya suruh karena saya ada kerjaan lain. Nah waktu itu talinya tidak 3, 4, jadi genap ya. Jadi talinya itu genap, bukan ganjil ya, genap bukan ganjil. Nah terus dia datang sama saya, dia bilang, Ted, itu nggak bisa di flash, itu talinya matanya 4, yang bisa di flash itu mata yang ganjil 3, 5, 7 gitu ya. Waduh, emosi saya kan. Siapa bilang nggak bisa? Saya bilang semua tali itu bisa di flash ya. Kalau itu nanti saya panggil bosun aja lah ya, katanya gitu kan. Emang kamu tahu yang buat keselnya saya itu, dia bilang, emang kamu tahu, dia bilang sama saya begitu. Saya panggil bosun aja, dia bilang. Bah, kesal banget saya kan, kayaknya saya dianggap bodoh kali ya. Padahal saya kan juga pernah kadet. Jadi itulah fungsinya kadet. Kenapa kadet itu ikut bosun harian? Jadi apa pekerjaan bosun? Disitulah kesempatan kalian untuk belajar ya, untuk didek ya, untuk didek. Jadi apa yang dikerjain bosun, buat apa, pasang tali, pasang dapra, pasang segala macam yang berhubungan dengan dek, disitulah kalian harus belajar. Nah waktu itu dia bilang, emang kamu tahu kalau kayak panggil bosun? Apa nggak saya emosi? Sejak itu saya nggak pernah lagi suruh dia apa-apa. Kesel saya kan karena dianggap seperti itu. Pasti semua orang pasti kesel kalau dibilang begitu. Akhirnya saya flash sendiri, dia ikutin saya, liatin saya waktu saya nge-flash, baru dia lihat, oh ternyata bisa. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma dilihatnya aja saya diam aja. Saya buktikan sama dia, tali itu tidak melihat dia ganjil atau genap, semua tali bisa di flash ya. Ini ya sudah ya, kok jadi emosi saya.
Jadi semua tali bisa di flash ya. Jadi kalau kalian kadet, jangan banyak main-main lah ya. Gunakan kesempatan yang kalian punya, atau mungkin yang jadi EB ya, maksudnya karena nggak ada kadet terus dia jadi EB ya, ada juga yang seperti itu, jadi ada EB. Nah, kalian tetap juga harus gunakan waktu kalian di kapal, karena itu kalau kalian officer tidak tahu kerjaan, kalian akan diremehkan ya. Kalau kalian tidak tahu kerja, kalian akan diremehkan. Bukan begitu juga untuk yang EB, misalnya mau jadi bosun, kalian pun harus belajar. Karena saya ada juga pernah saya ngalamin bosun EB sudah puluhan tahun, giliran jadi bosun kacau bener gitu ya. Habis dimaki-maki terus sama chief officer, fuck you, apa segala stupid, macam-macam deh. Nah, jadi bukan apa aja, kalian semua kita harus belajar ya, karena belajar itu tidak ada rugi ya. Dan jangan pelit untuk berbagi ilmu itu dibagi, kita tidak berkurang gitu ya. Nah ini flash ya, jadi sudah ya, kelihatan ya. Ini yang saya flash, kelihatan ya, jadi ada 2 lubang. Jadi kalau semakin panjang semakin kuat ya flashnya. Oke, saya cuma pendek aja seperti ini. Jadi untuk flash tali sekian dari saya ya, semoga dapat gambaran dari teman-teman ya. Kalau kalian sudah belajar di kampus, itu lebih bagus lagi ya, belajar di sekolah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke, sampai jumpa dulu, sampai di sini. Oke.